subscribe, bilang subscribe, like, like, share, share, comment. comment. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mem Lena. Jangan lupa di subscribe ya, karena gratis. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah, silakan dibaca. Ya, oke. Nah, kita mulai ya di hari ini, hari Rabu 5 Agustus, kita masuk di chapter 3. Ya, jadi materinya adalah to tell or ask others to do and not to do something, and to state the purpose or intention to do it. Artinya yang pertama itu adalah kita memberitahu dan meminta kepada orang lain untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Itu. Yang kedua adalah untuk memberi maksud atau tujuan melakukan sesuatu tersebut, sesuatu itu. Oke. Nah, ini yang pertama adalah mengatakan atau meminta orang lain untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris kita memakai kata kerja tell and ask plus nama seseorang plus to plus bentuk dasar kata kerja. Jadi ini juga berlaku untuk beberapa kata kerja lain. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, tell Jen to do something. Jadi kalau kalian menggunakan kata tell di awal, berarti itu adalah perintah. Kemudian ask her to do something. Berarti kalau kalian pakai ask, berarti itu adalah permintaan. Perhatikan contoh-contoh yang di bawah ini ya. Tell Jen to hurry. Bilang ke Jen untuk cepat-cepat. Ask Mary to explain. Minta Mary untuk menjelaskan. Tell Don to get up. Beritahu Don untuk bangun. Ask Bill to come in. Minta Bill untuk masuk. Tell him to practice. Bilang ke dia untuk berlatih. Jadi lihat rumusnya tell, kemudian orang, kemudian pakai to, kemudian pakai kata kerja. Nah, ini contoh kalau kita memerintah ya, contoh untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Nah, ini materi kedua, yaitu to state the purpose or intention to do it. Menyatakan tujuan atau niat untuk melakukannya. Cara mengungkapkan rencana atau niat dan tujuan dalam bahasa Inggris di sini itu memakai ungkapan dan frase. Contohnya, what's your purpose? Apa rencanamu? Do you have purpose or planning? Apakah Anda punya rencana? What's your intention? Apa niatmu? What do we want to achieve? Apa yang ingin kita capai? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah atau ungkapan-ungkapan di bawah ini yang menjelaskan tujuan atau niat melakukan sesuatu. Nah, ini contoh dalam dialog. Could you buy me cotton shirt and knitting tools? Of course, but what are you doing to do with them? I'm planning to knit a bag. What for? I want to give it to Nina, my friends. She really wants to have knitting bag, so I intend to grant her desire. That's a wonderful idea. Nah, ini contohnya. Kira-kira yang mana di sini merupakan kalimat purpose? Ya, ayo, yang mana yang merupakan kalimat purpose dalam dialog ini? Yang mana? Oke. Jadi tepat bahwa kalimat purpose-nya ada di I'm planning to knit a bag. Jadi saya berencana untuk merajut sebuah tas untuk Nina. Jadi itulah maksudnya dan tujuannya.
Nah, ini adalah contoh dialog intention atau niat. Have you ever heard Andy had an accident yesterday? Yes, I have. When we can go to see him? We can go to there after school time. Maybe we go to there on 3 p.m. That time is good for go to there. Okay, Sandina, I'll be go to there with you later. Thank you for your information. You're welcome. Nah, ini contoh dialog. Kira-kira yang mana kalimat intentionnya? Niatnya. Hayo, yang mana kalimatnya yang merupakan intention atau niat? Kira-kira yang mana ya? Oke, kalimatnya yang merupakan niat di situ adalah we can go to there after school time. Maybe we go to there on 3 p.m. Itu. Jadi itulah kalimat ungkapan intention itu masuk dalam dialog. Oke kelas, jadi ini adalah tugas yang keempat, yaitu dimana kalian menulis atau melengkapi dialog dengan menggunakan what to do and what not to do. Jadi contohnya ada di situasi 1, itu kalian sudah bisa lihat contohnya. Kemudian situasi 2, 3, 4, 5 itu kalian kerjakan dan silahkan kirim ke classroom kalian. Oke? Sebelum saya tutup, ini jelaskan dulu ya. Situasi 1 itu ada Dayu, Lina, dan Udin. Udin dan Lina itu sedang ada di kelas. Mereka melihat beberapa sampah di sekeliling mereka. Percakapannya adalah Lina. Look, the trash is everywhere. The classroom is very dirty. Jadi lihat sampah di mana-mana. Kelas menjadi kotor. Kira-kira Dayu melanjutkan dengan apa yang kalimat apa? What to do, kalimat yang akan dilakukannya, dan Udin menjawab dengan kalimat yang tidak dilakukan. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Jawaban dari Dayu itu adalah pick up the trash and put them in the bin. Jadi pick up the trash, bisa juga kamu bilang Lina pick up the trash and put them in the bin. Jadi ambil sampahnya dan taruh mereka di tempat sampah. Apa yang tidak dilakukan? Don't burn the trash. Jangan membakar sampah itu. It will cause air pollution. Itu akan membuat polusi udara itu. Oke, thanks for watching. Bye bye. Semangat ya belajarnya.